Kembali lagi sama saya, Willy The Rooms, dalam The Sinners Channel. Kenapa banyak saudara-saudara seiman yang memaknai kalimat kita diselamatkan oleh iman, yang berakibat sikap hidupnya paradoks, dengan arti iman yang adalah kebenaran? Pertanyaan yang baik. Sebenarnya hal ini mempertanyakan apa kaitan iman dan perbuatan. Ada dua teori besar dalam hal ini. Ini bukan hanya dalam kekristenan, tapi dalam seluruh agama. Kita diselamatkan karena apa? Yang pertama, kita diselamatkan karena perbuatan, bukan karena iman. Dalam kekristenan, dalam abad ke-5, ada suatu perdebatan antara Bapak Gereja Agustinus dengan Pelagius. Pelagius menyatakan bahwa kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak perlu ada anugerah Tuhan. Hal-hal yang baik itu sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu mencarinya, menggali ke dalam hati kita, dan menemukan bagaimana kita bisa melakukan perbuatan baik. Kita tidak perlu ada anugerah dari luar diri kita. Kita bisa menyelamatkan diri kita, atau yang disebut dengan autosoterik. Keselamatan daripada diri kita, yaitu melalui perbuatan kita dan sebagainya. Dalam sejarah gereja, akhirnya pandangan dari Pelagius dianggap bidat. Bukan ortodoks Christianity, tapi dianggap sebagai heterodoks. Tapi dalam sejarah gereja, terjadi suatu mutasi. Perubahan bukan dari Pelagianisme, tapi semi-Pelagianisme. Jadi, semi-Pelagianisme bisa tetap dikatakan sebagai Gereja Roma Katolik. Gereja Roma Katolik itu percaya masih ada andil daripada perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu bukan yang membuat kita bisa diselamatkan. Tetap harus ada anugerah daripada Tuhan, harus masuk supaya kita bisa diselamatkan. Itu masuk pertama kali misalnya melalui baptisan anak. Tapi dalam hidup kita sebagai manusia, perbuatan itu menjadi suatu hal yang penting. Kalau kita berdosa, sudah jatuh dalam dosa, maka ada sakramen penance, di mana kita bertobat dan harus melakukan perbuatan-perbuatan tertentu supaya kita bisa kembali ke dalam anugerah tersebut. Jadi, Katolik itu semi-Pelagianisme, termasuk juga Armenian. Kita, Reform, sering kali dibenturkan antara Calvinism dan Armenianisme. Armenian juga percaya semi-Pelagianisme, di mana anugerah Tuhan itu harus ada. Tuhan mengulurkan tangannya dari surga, dan manusia itu harus berjabat atau menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Maka semi-Pelagianisme itu mengatakan bukan anugerah, tetapi ada kerjasama antara manusia dan Tuhan. Khususnya Tuhan memberikan anugerah, manusia menanggapinya. Yang kedua, diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Hanya karena iman saja
Ini adalah suatu konsep yang kita terima dalam Protestan. Dimulai dari Martin Luther, diteruskan oleh Calvin, dan sampai sekarang. Kita menerima juga mengenai keselamatan hanya melalui iman, bukan karena perbuatan kita. Karena konsep yang berlawanan antara Katolik dan Protestan, khususnya pada awal abad ke-16 ini, maka Katolik pernah menuduh Protestan itu sebagai antinomian. Kata antinomian, anti yang berarti melawan. Nomian dari kata Greka yaitu nomos, artinya hukum. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Protestan itu cuman percaya iman. Iman tidak perlu ada perbuatan. Kalau mereka berdosa, tetap mengatakan mereka bahwa saya diselamatkan oleh karena iman. Mereka anti hukum Tuhan. Ini menarik sekali. Ini adalah suatu tuduhan yang Katolik lemparkan kepada orang-orang Protestan. Tapi dalam pemikiran orang Reform, tidak sedangkal itu. Memang ada sebagian denominasi pada saat ini, misalnya Hyper Grace Theology, yang menekankan bagaimana keselamatan itu hanya karena iman, tanpa perlu lagi melihat perbuatan baik. Bahkan ada orang-orang Kristen tertentu yang mengatakan kalau kita sudah menjadi orang Kristen, maka tidak ada dosa lagi. Lalu ada yang bilang kalau kita sudah menjadi orang Kristen, maka dosa kalau kita lakukan itu tidak ada impact-nya dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Orang Kristen tidak mungkin berdosa. Apapun yang kita lakukan itu bukanlah dosa. Ini sudah memutarbalikan ajaran Alkitab. Kita memang diselamatkan oleh karena iman. Tapi iman yang menyelamatkan kita itu tidak pernah dilepaskan daripada hukumnya Tuhan. Berarti adalah suatu hal yang penting. Hukum Taurat ketika diberikan kepada orang Israel, itu diberikan bukan kepada bangsa Mesir yang belum punya iman, tetapi kepada orang Israel yang sudah punya iman. Sekali lagi, hukum Taurat bukan diberikan kepada orang Mesir yang tidak ada iman, supaya melalui hukum Taurat, lalu mereka mengerjakan hukum Taurat, lalu mereka mendapatkan keselamatan. Tapi justru diberikan kepada anak-anak keturunan Abraham, yaitu keturunan iman daripada Abraham, yaitu orang-orang Israel, mereka yang sudah mengenal Tuhan dan diberikan hukum Taurat. Maka tanpa iman, maka perbuatan baik atau hukum Taurat tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tuhan kalau memberikan hukum Taurat itu kepada orang Mesir, itu nggak ada gunanya. Mereka juga tidak mengerti apa itu, dan mereka tidak mungkin bisa melakukannya. Tetapi hukum Taurat justru diberikan bukan kepada orang Mesir, tapi diberikan kepada orang Israel, karena mereka adalah orang beriman. Maka sekali lagi, hukum Taurat itu bukan untuk menyelamatkan seseorang, tapi hukum Taurat adalah diberikan kepada mereka yang sudah mendapatkan keselamatan. Ini penting sekali. Mari kita baca dari Ulangan 30 ayat yang ke-11 sampai 14. Ayat ini adalah ketika orang generasi kedua daripada orang Israel duduk di bawah kaki Musa, dan Musa mengajar mereka lagi. Ulangan ini berarti pengajaran yang kedua kali kepada generasi yang baru. Dan Musa
menceritakan kembali mengenai semua hukum daripada Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Firman yang diberikan kepada orang Israel tidak diberikan kepada orang Mesir. Orang Mesir akan mempertanyakan kalimat ini. Bagaimana kita bisa melakukannya? Tetapi diberikan kepada orang Israel firman tersebut. Hukum Taurat tersebut itu dekat kepada mereka, yakni di dalam mulut mereka, di dalam hati mereka, untuk dilakukan. Maka di sini orang yang diselamatkan malah bukan dilepaskan atau dipisahkan dari tuntutan untuk bisa melakukan perbuatan yang baik. Ini tidak dipisahkan. Jangan dibuat dikotomi. Tuntutan berbuat baik justru diberikan kepada mereka yang sudah menikmati karya baik daripada Tuhan. Sekali lagi, tuntutan perbuatan baik itu diberikan pada mereka yang sudah mendapatkan, yang sudah dimungkinkan bisa melakukan semua hal tersebut. Karena karya baik daripada Tuhan yaitu keselamatan, kalau tidak mungkin dilakukan orang Mesir. Orang Mesir tidak bisa lakukan semua tuntutan hukum Taurat tersebut. Tetapi orang Israel bisa, bahkan bisa menginginkannya. Maka di sini saya mau bicara mengenai 3 fungsi atau kegunaan daripada hukum. The 3 uses of the law. 3 fungsi atau kegunaan daripada hukum. Yang pertama, untuk apa hukum Taurat tersebut? Mengapa ada tulisan hukum Taurat tersebut? Itu bukan supaya untuk menekan kita. Itu untuk orang Mesir kalau ada yang merasa tertekan karena harus melakukan hukum Taurat tersebut. Mungkin adalah golongan orang Mesir. Tapi bagi orang anak Tuhan, bagi orang Israel, itu ada 3 fungsi hukum yang kita lihat di sini. Yang pertama yaitu menjadi suatu kaca, mirror, yang melihatkan kepada kita mengenai kemuliaan daripada Tuhan, kekudusan daripada Tuhan, yang melihat bagaimana kita adalah orang yang berdosa, yang memperlihatkan kepada kita bagaimana kita adalah orang yang tidak bisa atau hopeless di dalam dosa-dosa kita. Ini orang seharusnya orang yang tidak percaya. Ini fungsi hukum Taurat. Juga bagi orang tidak percaya ya. Itu menjadi suatu kaca yang melihat kebobrokan kita dan our helplessness, ketidakberdayaan kita. Yang kedua, untuk fungsi daripada hukum Taurat. Ini juga khususnya untuk orang-orang yang tidak percaya adalah untuk restrain evil, atau untuk mencegah dosa bertambah lebih lanjut lagi. Bagi semua orang, kita melihat bagaimana hukum Taurat mengatakan jangan melakukan pembunuhan misalnya. Thou shalt not murder, atau thou shalt not commit adultery, jangan berzina, dan seterusnya. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, ucapan-ucapan dusta. Itu satu hal yang dimana ketika society melihat
itu merintangi mereka. Mereka tahu ada satu punishment, suatu hukuman. Maka mereka adalah orang-orang yang akhirnya dicegah karena mereka takut pada hukuman tersebut. Ini restrain evil. Ini pertama dan kedua khususnya kepada orang-orang yang belum percaya. Tapi yang ketiga adalah khususnya hanya bisa dinikmati atau dimiliki oleh orang yang sudah menjadi anak Tuhan. Ini fungsi hukum ketiga. Tadi yang pertama adalah untuk menjadi kaca, cerminan, mirror, untuk melihat bagaimana kita bobrok dan tidak ada pengharapan. Hanya Tuhan yang mulia. Yang kedua untuk mencegah supaya dosa tidak bertambah. To restrain evil. Lalu yang ketiga yang hanya bisa dimiliki oleh anak Tuhan adalah untuk membawa anak-anak Tuhan, guide them, memimpin mereka di dalam akhirnya melihat perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi mereka. Ini indah. Ini sangat indah sekali. Justru mereka yang adalah anak-anak Tuhan itu mencintai hukum Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan, akhirnya melihat dalam hukum Tuhan adalah pimpinan Tuhan. Itu adalah suatu kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan supaya kita lakukan. Semua hal yang baik adalah hukum tersebut. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang Israel keluar daripada tanah Mesir bukan tidak melakukan apa-apa. Melalui Musa, Tuhan sudah mengatakan, "Let my people go." Biarkan umatku pergi supaya mereka bisa worship me atau serve me in the wilderness. Di sini bukan masalah kita lalu berbuat semau kita, tapi ada suatu hukum atau suatu peraturan atau kaidah. Kita ini hanya anak-anak Tuhan, hidup dalam rumahnya Tuhan. Di sini kita bisa lihat ada family code. Ada satu peraturan keluarga. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau kita adalah orang dalam keluarga itu, kita mencintai peraturan tersebut dan kita mau memperjuangkan peraturan-peraturan keluarga tersebut. Kenapa? Karena kita adalah anggota keluarga itu. Kalau kita merasa sulit melakukannya, mungkin karena kita orang lain yang cuman mungkin menginap di dalam rumah tersebut karena sedang sewa rumah atau betul-betul tamu. Jadi kita tidak suka dengan peraturan rumah itu. Jadi suatu hal yang penting, orang Reform, John Calvin, banyak orang mengatakan Martin Luther, tapi mungkin John Calvin, orang yang benar-benar menuliskan kalimat ini ketika dia merespon Council of Trent, yaitu konsili orang Katolik. Orang Katolik, Gereja Roma Katolik meresponi reformasi dengan konsili di Trent tahun 1547. Calvin menuliskan dalam respon dia dalam konsili Trent, dia mengatakan, "It is therefore faith alone which justifies, and yet the faith which justifies is not alone." Kita memang diselamatkan karena iman kita dan hanya karena iman, bukan perbuatan. Tapi iman yang menyelamatkan tersebut tidak pernah sendirian. Kita hanya diselamatkan karena iman saja. Tapi iman yang menyelamatkan tersebut tidak pernah sendirian saja. Ketika Dia datang ke dalam hidup kita,
dia bawa gengnya, teman-temannya, satu kampung dibawa semua. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan baik. Sekali lagi, hukum Taurat diberikan kepada kita supaya kita bisa melakukan kepada kita yang sudah selamat. Kita yang sudah mengalami keselamatan bisa melakukannya. Mengapa? Ada orang yang mengatakan kita sudah diselamatkan karena iman, lalu akhirnya hidupnya berbeda sekali dan tidak memperjuangkan kekudusan, tidak seperti orang beriman. Karena mereka salah mengerti mengenai apa itu iman dan keselamatan berdasarkan karena iman.